Tentang hoax. Hoax ini sebenarnya itu gini, tenornya adalah 2 tahun 3 tahun belakangan ini. Kata-kata hoax. Semuanya ketika ada yang kurang enggak. Ketika ada yang salah gitu ya, ada enggak ini dari mana nih? Hoax nih, hoax dan sebagainya. Banyak sekali menyebutkan kata-kata hoax. Padahal kita nggak tahu sebenarnya hoax ini apakah memang tercipta 2 tahun atau 3 tahun atau tahun-tahun belakangan ini, atau sebenarnya masa lalu itu memang sudah ada yang namanya hoax tapi dengan nama yang berbeda atau seperti apa kita belum tahu. Coba kita tanya-tanya dulu sama narasumber kita, gimana sih pertama kali munculnya hoax itu, apakah memang tahun-tahun belakangan ini atau dari dulu itu memang sudah ada yang namanya hoax itu. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan Gamblang ya bahwa perkembangan teknologi memang ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Betul. Sisi positifnya adalah memudahkan kita mengakses dan mengetahui apa informasi yang ada di belahan dunia yang lain, dan kemudian juga membawa dampak yang secara ekonomis positif juga bagi beberapa kalangan pengusaha dan lain sebagainya. Tapi dampak negatifnya sangat besar dan cukup berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Memang bahaya ini kan memang jauh ya, lebih tinggi ya statusnya daripada resiko. Bahaya ini semacam api yang bisa membakar, menyulut dan lain sebagainya. Nah, ini kan rata-rata menyerang pada personal ya, personal, kemudian ada penipuan, kemudian ada unsur sara dan lain sebagainya. Apalagi kalau momentum politik itu selalu dipakai gitu kan. Kita tahu kan kalau di Indonesia sendiri zaman pilkada Jakarta hingga pilpres itu munculnya hoax banyak sekali, dan muatan-muatan sara dan lain sebagainya itu memang sangat masif dan menyebar di beberapa grup-grup gitu. Jadi dibalikan lagi bahwa ketika orang bilang ini berita hoax, sebenarnya kita harus pilah antara hoax dan berita. Berita itu berbeda dengan sebuah informasi. Berita itu lebih dalam. Berita itu adalah produk dari jurnalistik. Makanya kalau ada yang mengatakan berita hoax, itu belum tentu, karena sambungannya adalah berita. Karena berita itu berdasarkan fakta. Berita adalah menguji fakta. Jika digandengkan berita hoax, itu informasi hoax, tidak bisa dikatakan berita. Karena berita ada unsur-unsurnya, yaitu 5W1H yang dikatakan Mas tadi. Sumbernya juga jelas. Menyambung, karena tadi sudah beberapa kali disenggol gitu ya. Hoax itu sebelakangan ini yang sering tayang gitu, yang sering dibikin hoax itu tentang agama, tentang politik, tentang kesehatan itu ya belakangan ini. Apalagi sekarang pandemi, kesehatan itu ada yang katanya nanas bisa menyembuhkan segala penyakit. Tidak mungkin gitu. Nah, terus habis itu politik juga, apalagi habis ini maksudnya akan ini ya pemilihan lagi. Kalau menurut Pak Sup nih, banyak sekali hoax gitu ya tentang perpolitikan, untuk sama yang dikatakan sama Mas Yunas dan juga Mas Amir tadi, menggesekkan antara dua kubu gitu. Nah, peran politik di situ itu gimana Pak? Kadang-kadang kan kita sebagai masyarakat itu terima dadi gitu kan. Nah, untuk mereka buzzer dan lain sebagainya kayak gitu kan bisa menimbulkan hoax dan kesalahpahaman di masyarakat. Peran jenengan pribadi ataupun politisi yang lainnya ataupun pihak kepolitikan ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan monggo. Oke, terima kasih Mbak Zafira. Saya sebelum menjawab pertanyaan Mbak Zafira itu, saya sedikit ingin memberikan satu gambaran tentang bahayanya hoax itu.
Boleh. Eh, Sebenarnya hoax itu sudah menjadi satu perhatian khusus di, mohon maaf karena saya Islam, dan saya yakin di agama-agama lain mengajarkan tentang itu, keprihatinan yang diberikan gambaran oleh Allah bahkan melalui Nabi Muhammad dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Nah, di situ digambarkan betapa, tapi memang tidak menyebut hoax. Di Al-Quran nggak ada hoax. Iya Pak, ajaib. Tetapi di dalam Al-Quran itu disebut al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Betul. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, turunnya ayat ini memang kerisauan dari banyaknya orang yang menyekutukan Tuhan. Ya, makna dari fitnah di situ oleh para ulama itu penyesatan, gitu. Penyesatan terhadap Tuhan, penyesatan terhadap kebenaran. Ini gambarannya. Nah, jadi hoax itu sudah mendapatkan perhatian juga di dalam Al-Quran. Gitu. Saya yakin di agama-agama lain mungkin sahabat-sahabat sekalian dari OI bisa mendalami itu. Jadi di dalam Al-Quran sudah diberikan itu tentang bahaya itu, tentang bahaya berita yang menyesatkan. Tadi diberikan gambaran tadi oleh Mas Yunas dan Mas Amir. Oleh karena itulah Nabi bersabda, berbahagialah orang yang terhindar dari fitnah itu, yang terhindar dari fitnah. Jadi berbahagialah Anda kalau kita ini terhindar dari hoax. Iya. Karena begitu membahayakan, dan itu sangat jelas di dalam ancamannya. Ini kerangka yang harus kita pahami dulu ya. Jadi agama itu juga melarang sebenarnya. Ya. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, tentang betapa bahayanya hoax dalam konteks politik. Tadi Mas Amir sudah menyinggung bahwa bagaimana hoax itu diproduksi untuk kepentingan politik yang tidak mengedepankan wawasan dan integritas kenegarawanan dari seorang politisi. Pasti itu. Jadi ketika integritas kenegarawanan politisi itu tidak ada, maka dia akan bisa dan sangat mungkin dia menggunakan hoax sebagai media untuk melakukan provokasi politik. Jadi hoax itu bisa dijadikan gitu. Dan kita sudah hampir mengalami suatu persoalan besar akibat hoax itu. Bagaimana agama dengan agama, pemeluk agama dengan keyakinan politik berdasarkan agama, politik berdasar yang diinterpretasi gitu, atau yang ditunggangi oleh kepentingan politik dengan memakai agama, hampir saja memecah belah kekuatan kita. Dan kekuatan itu arahnya jelas. Satu kepentingan politik jangka pendek dan satu juga kepentingan jangka politik jangka panjang gitu. Saya yakin bahwa tidak hanya sekedar pilkada dan pilpres, ada proyek besar dari hoax politik itu. Saya yakin itu, karena kita tahu bahwa yang menyebar hoax itu kalau kita jeli itu bermuara kepada orang-orang kelompok-kelompok yang anti NKRI. Dan kita bisa melihat bahwa kekuatan informasi yang menyesatkan ini lebih ampuh dari tanks. Saya ingin mengajak, bermetafora adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana negara superpower seperti Uni Soviet luluh lantak tidak dengan perang, hanya dengan informasi. Apakah benar atau tidak itu urusan lain. Tetapi ini informasi, berita yang kemudian menghancurkan Eropa Timur, negara-negara Skandinavia. Jadi bahayanya di situ, hoax itu di ranah politik. Nah, makanya sekarang peranan politik adalah bahwa integritas politik dalam menyebarkan informasi itu menjadi penting. Apa
ukurannya adalah wawasan kebangsaan dan wawasan kenegarawanan, tidak wawasan kepada informasi-informasi yang mengedepankan pada kepentingan primordial. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini maka politik yang baik adalah politik yang menawarkan tentang rasionalitas berpolitik dengan landasan kenegarawanan dan kebangsaan. Ini kalau kita masih terjebak dengan hoax politik, maka ancamannya NKRI. Iya. Saya yakin itu. Ya. Baik. Tapi seringkali saya sebagai netizen ini Pak ya, bahkan saya sebagai netizen ini melihat bahwa politisi-politisi ini menggunakan hoax ini sebagai senjata gitu Pak. Itu apakah memang dibuat demikian atau sebenarnya enggak gitu? Ya, politik ketika meninggalkan ranah dan prinsip-prinsip kenegarawanan, kebangsaan, moral, maka politik bisa menjadi berbagai cara, ya, segala cara untuk menang, termasuk hoax itu. Betul. Nah, makanya menurut saya ya tinggalkan politik, kekuatan politik atau partai politik yang sudah sering menggunakan hoax sebagai media untuk mendapatkan dukungan. Jadi kedepankan menurut saya netizen ini, masyarakat ini adalah bagaimana partai politik itu dan politisi itu menawarkan program, menawarkan masa depan yang baik dalam konteks NKRI. Dari sisi politik seperti itu. Ketika menawarkan primordialisme, kesukuan, ras, itu menurut saya ya bukan politik masa depan menurut saya. Iya, betul. Saya setuju Saya kira itu. dengan Pak Sub juga sebenarnya ya, bahwasanya terkadang memang bukan dari politisinya gitu ya, tapi kembali lagi ke diri masing-masing. Kadang-kadang ada yang fanatik gitu kan Pak ya, di dalam sebuah partai atau dalam sebuah organisasi gitu, sehingga mendukung habis-habisan dan menyebarkan buzzer dan sebagainya tanpa disuruh gitu. Itu kadang-kadang kan menjadi bumerang gitu ke politis itu sendiri gitu Pak. Betul demikian atau bagaimana Pak? Ya itu tadi, dia tergantung kepada integritas dan kualitas politisinya. Bisa saja bahwa karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan macam-macam, ya punyanya fitnah. Iya betul, jatuhnya ke fitnah. Punyanya fitnah kan gitu kan. Jadi tidak mampu bersaing dengan proses kompetisi yang logik, yang rasional, yang mampu mengajak masyarakat, warga masyarakat ini mencapai masa depan. Oke, gitu. Ini akan jadi problem gitu loh. Kemudian kalau informasi-informasi yang seharusnya ditransformasikan menjadi baik dan sebagainya, kalau kemudian ada salah dan sebagainya, itu pasti akan dampaknya sungguh mengerikan gitu. Kalau saya tadi lebih tertarik memberikan underline garis bawah pada penjelasan Pak Sub bahwa hoax ini ibarat tanks yang bisa merusak. Karena gini Mbak, ada dua bahaya hoax yang selalu saya sampaikan ke teman-teman muda ataupun siapapun yang hadir dalam setiap forum-forum yang berkaitan dengan disinformasi atau hoax. Yang pertama, bahaya hoax itu bisa menyebabkan yang namanya filter bubble. Filter bubble itu bukan permen karet ya, karena kalau kita dengar bubble itu permen karet, bukan. Filter bubble itu adalah informasi apa yang kita cari itu menentukan algoritma yang selalu keluar dalam media sosial atau gadget kita. Coba Mbak Zafira, kalau kepingin sepatu, ya cari di Shopee misalnya, pasti di Instagramnya kan selalu ada keluar promosi sepatu, bener nggak? Bener. Kalau teman-teman suka misalnya cari tempat-tempat ngopi yang asik, pasti di explore Instagramnya pasti akan muncul tempat-tempat ngopi yang asik, dan di promotion Instastory itu pasti munculnya kopi,
bener nggak? Betul, betul. Nah, filter bubble itu menentukan algoritma apa yang mau kita cari gitu. Kita Oke. nyari apa pasti keluarnya itu aja. Kalau masih masalah sepatu, tempat ngopi, tempat wisata, nggak ada masalah. Tetapi ini menjadi bahaya ketika ada muatan-muatan berkaitan dengan isu-isu intoleransi, isu-isu radikalisme yang justru itu tumbuh subur di media sosial. Betul. Ya melalui kayak gitu. Orang sekarang muda kemudian bilang radikal, Pak Sugi, intoleran dan sebagainya itu ya karena waktu-waktunya itu digunakan untuk hoax, nyarinya itu keluarnya ya itu terus. Nah, kalau sudah itu Mbak, muncul yang namanya fenomena echo chamber. Lah, fenomena echo chamber ini mereka kemudian menutup terhadap perspektif lain karena mereka meyakini apa yang muncul di berandanya terus-terusan ya itu yang benar. Menjadi fanatik. Nah, ngeri kan? Ngeri. Itu ngerinya hoax, teman-teman. Iya, Jadi iya. kalau jenengan nanti misalnya suka ngakses informasi-informasi yang berkaitan dengan hoax, pasti keluarnya hoax terus, yakin. Silakan dicoba di Instagram atau di Facebooknya kalian Tidak masing-masing. disarankan. Tidak disarankan. Nah, itu kalau masalah sepatu nggak apa-apa. Nah, kalau kemudian soal isu-isu intoleransi, radikalisme dan sebagainya kemudian berkembang sangat subur di media sosial dan kita kena yang namanya fenomena filter bubble dan echo chambers, pasti ya jelas berubah pandangan ininya. Itu kalau dalam konteks makro ya. Kalau kemudian mikro kan kita tahu gitu. Justru yang muncul adalah banyak friksi-friksi gitu kan. Ada pembelahan-pembelahan di media sosial ketika musim kampanye, gitu, Pak, ya. Ketika musim kontestasi politik dan sebagainya. Kalau sukanya cebong, pasti keluarnya cebong terus. Kalau sukanya kampret, ya kampretnya keluar terus. Iya. Nah, itu loh. Iya kan? Itu yang kemudian bahaya yang paling mengerikan, filter bubble dan echo chamber itu. Kalau filter bubble menentukan algoritma kita, menentukan apa yang kita lihat itu menentukan algoritma media sosial kita. Tapi echo chamber ini karena sering terus-terusan, karena kita kemudian meyakini bahwa itu sebuah value yang baik dan itu kemudian menutup perspektif kita dari perspektif-perspektif lain. Itu bahaya banget. Itu selalu saya sampaikan.